Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa dan ibu-ibu, kembali kita mulai kajian kita memahami firman Allah Ta'ala sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita dalam kehidupan, dan sebagai furqan, supaya jelas kita beda antara benar yang salah, yang hak dengan yang batil, yang lurus dengan yang menyimpang. Juga sebagai nur, sebagai cahaya yang akan menerangi hidup kita, dunia dan akhirat. Itu kelanjutan yang telah terhenti. Surat Al-Qamar, surat ke-54, halaman 530, ayat yang ke-33. Al-Qamar surat yang ke-54, halaman 530, ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Qaumu Lutim bin Nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Wa laqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adabi wa nudur. Walaqad sabbahahum bukratan adabum mustaqir fadhuqu adabi wa nudur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sampai di situ. Inilah kisah keempat mengenai pengutusan para rasul kepada kaum-kaum yang kafir, kaum musyrik, kaum-kaum yang sombong angkuh, zalim dan lalim, di mana kepada masing-masing kaum itu telah Allah utus rasul-rasul untuk memberikan berbagai macam peringatan-peringatan sambil menuntun, mengajak mereka kepada jalan kebenaran untuk mentauhidkan Allah dan berubudiah kepada Allah. Di mana sebelumnya adalah kisah tentang Nabi Saleh dengan kaum Thamud. Maka sekarang masuk kepada Nabi Lut. Kadzabat, telah mendustakan kaum Lut, itu kaum Nabi Lut bin Nudur, mendustakan peringatan. Sekedar mengingatkan bahwa Nabi Lut itu kemenakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan istri beliau Sarah ketika hijrah meninggalkan negeri tempat kelahirannya, itu negeri Babil di Irak, menuju ke Palestina, tepatnya di Kan'an. Maka ikut sertalah bersama Lut, karena Lut itu anak saudara daripada Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim itu, menurut pahlawan sejarah, yang beriman cuma 3 orang.
Di samping Nabi Ibrahim, istrinya dan Lut. Ketiga-tiga beliau inilah yang berangkat meninggalkan negeri Babil karena penduduknya sudah tidak bisa lagi. Setelah Nabi Ibrahim dibakar, dipanggang, dan ila Rabbi, aku berhijrah menuju perintah Tuhanku, dan ikutlah Nabi Lut. Singkat cerita, Nabi Lut Allah utus menjadi rasul ke negeri Sodom. Berarti beliau bukan penduduk asli, beliau pendatang. Jadi ada dua tantangan untuk beliau. Beliau tidak orang asli, orang pendatang, tidak orang asal. Itu tantangan tersendiri itu. Bahkan sampai kini, sampai sekarang di negeri-negeri kita pun apa beda aja orang asal, aja orang pendatang. Walaupun pada hakikatnya kita semua kan pendatang ke bumi ini. Cuman masih terkesan ada. Ini kan orang datang ke negeri Wak. Cuman dia beli tanah siku, itu kan gaya orang Wak. Sehingga kalau orang datang kau tidak bisa satu-satu. Lebih-lebih di kampung, kau pengurus musaji lah, kau rapek-rapek lah, ni orang datang. Coba bayangkan, di zaman Sesuk dulu kala, di zaman Nabi Lut, beliau pendatang ke negeri itu. Karena beliau orang Babil, Irak ya. Datang ke Sodom dekat Laut Kaspi, Yordania, ke sana. Nabi Ibrahim tinggal di Kanaan. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir. Nah, masyarakat negeri Sodom adalah masyarakat, bisa dikatakan masyarakat bajingan. Di samping syirik, kufur atau ingkar, mereka hidup dalam kemewahan. Tapi pekerjaan mereka biasa, masyarakat kalau sudah mewah, mereka akan berhura-hura, berpesta-pesta. Sampai nanti melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh bangsa kaum sebelum mereka, itu perbuatan fahisyah. Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian, kata Nabi Lut, telah melakukan suatu fahisyah, perbuatan yang sangat keji yang disebut dengan homoseksual. Mereka lah perintis yang mengawali perbuatan itu. Berarti sampai sekarang mereka masih berdosa dan bertumpuk-tumpuk serta bertubi-tubi dosa datang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka perintis. Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang merintis, yang mempelopori perbuatan buruk, maka dia akan memperoleh wizruha, dosanya, dan dosa orang yang mengikutinya. Itu bahaya merintis yang buruk. Maka siapapun yang melakukan sodomi, melakukan liwat, perbuatan kaum Nabi Lut, atau homoseks, pelaku-pelakunya melakukan suatu dosa besar, karena itu lebih berbahaya daripada zina. Zina normal namanya, cuma caranya dosa. Karena zina itu biasa laki-laki perempuan. Disebutlah perbuatan fahisyah. Maka siapapun yang melakukan perbuatan ini, dia berdosa. Dosanya dosa besar. Azab yang menimpa mereka pasti kutuk dan bala. Dosanya juga dipikul oleh kaum Sodom. Maka bertumpuk-tumpuk terus, bertambah-tambah terus dosa mereka. Jadi hati-hati kalau merintis. Kalau sudah terlongsong merintis yang jelek, tobat, minta ampun, perbaiki lagi. Aslihu, bayanu, perbaiki lagi, terangkan lagi bahwa kita sudah terlanjur terlongsong mengerjakan yang salah. Tobat, minta ampun, lalu nyatakan kepada orang ini saya salah. Kalau tidak, akan terus berkelanjutan. Makanya dikatakan juga
salah satu putra Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya, dia juga terus-menerus memikul dosa siapapun yang membunuh, karena dia perintis pembunuhan pertama kali, juga merintis dengki. Iblis merintis dengki di surga, dia merintis dengki di dunia. Jadi ini berbahaya. Ya bahasa kasawat, kalau pandai kita mencibi aja, dia jalan mencibi ya kurang. Biko orang mencibi ya gara-gara pada jakawa, kan merintis jalan yang buruk. Nah, kembali kita tidak akan ceritakan panjang lebar tentang Nabi Lut dan bagaimana kaum Nabi Lut, tapi kita fokus saja kepada ayat ini. Telah mendustakan artinya tidak percaya. Menolak membenarkan namanya mendustakan. Sebab kata-kata kadzdzaba adalah tidak mempercayai apa yang disampaikan pihak lain, namanya kadzdzaba. Kadzdzaba yukadzibu. Mukadzib. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Mukadzibin orang-orang yang tidak mempercayai, tidak membenarkan apa yang disampaikan pihak lain. Sekarang Nabi Lut datang mendakwahi mereka, mengajak mereka, menyuruh mereka, sekaligus memberikan peringatan kepada mereka. Walutan idh qala liqaumihi, Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, apakah atatuna, apakah kalian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Di samping kalian juga membegal, menyamun. Juga duduk-duduk di tempat-tempat masa mereka duduk mengganggu. Kaum Lut, beda ini. Kalau dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan bahwa Rasul itu dari kalangan saudara mereka sendiri, orang kampung sendiri. Tapi Nabi Lut enggak. Itu tadi. Makanya ada tantangan tersendiri. Sudah kita sebutkan tadi. Nabi Lut pendatang. Jangankan Nabi Lut, beberapa orang kawan pernah mengajar atau berdakwah atau merintis suatu sekolah di kampung orang lain, itu mempunyai tantangan yang hebat juga, karena mereka tidak orang asli. Jadi berbagai macam faktor-faktor penghambat. Kalau kehendak orang kampung sana tidak diperturutkan, kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, kalau tidak diiyakan, dia akan memakai senjata nyokan dak orang awak itu senjata. Nah, Nabi Lut memperingatkan kaum. Bin nuzur itu kan nuzur, peringatan, jamak daripada nadir. Nadir pemberi peringatan. An-nuzur jamaknya para pemberi peringatan. Karena Rasul itu sama tugas semua. Yang kedua, itu pemberi peringatan, yaitu peringatan-peringatan yang Allah sampaikan melalui Rasul. Namanya juga nuzur. Inna arsalna alaihim, sesungguhnya kami arsalna, mengirim, mengutus, arsala, mengirim, mengutus, Rasul utusan. Rasul utusan. Kalau mengutus arsala, yursilu. Rusul utusan-utusan. Risalah, surat kiriman yang diutus. Maka dikatakan arsalna, kami mengutus, mengirim. Alaihim, atas mereka, hasiba. Hasiba, angin kencang yang menerbangkan batu-batu. Tidak batu besar, tapi batu-batu lebih kecil daripada kepalan tangan di atas batu kerikil.
angin kencang luar biasa, hasibah, yang menerbangkan batu-batuan, kemudian batu itu ditimpakan ke satu negeri. Namanya hasibah. Kami kirim atas mereka hasibah. Berarti hasibah itu hanyalah utusan yang diutus oleh rajanya, penguasanya. Rajanya, penguasanya adalah Allah. Segala sesuatunya milik Allah, punya Allah. Segala sesuatunya bisa saja Allah kerahkan, Allah perintahkan. Namanya junud. Junud, para tentara. Jundullah, tentara Allah. Walillahi junudus samawati wa Allah memiliki tentara-tentara di langit dan bumi yang kapan saja Allah perintah berangkat. Berangkat. Macam-macam tentara Allah. Sebelum Nabi Muhammad lahir namanya gajah, pasukan bergajah. Itu burung yang berbondong-bondong, ababil, membawa batu-batu sijil. Sekarang namanya hasibah. Hasibah betul-betul dikirim. Karena yang bisa ditiup angin biasanya lah tungkuih bulu lohak, sarok-sarok, daun-daun kering, itu yang biasa ditiup angin. Tapi ini yang ditiup oleh angin kencang, bukan hanya kerikil, di atas batu kerikil, di bawah kepalan tangan. Dikirim. Kenapa? Arsalna, kami kirim. Sebagai utusan Allah untuk mendatangkan, menimpakan sisa atas mereka, alai mereka hasibah. Sebelum negeri mereka ditunggang balikkan, begitu ceritanya. Ada juga yang mengatakan negeri mereka diangkat, ditating ke atas tinggi-tinggi sampai lolongan anjing mereka terdengar bagi penduduk langit. Begitu dalam kisahnya, wallahu a'lam. Kemudian dibalikkan ke bawah. Saya ingat membaca buku Bihamka, negeri mereka dibalikkan bagaikan membalikkan martabak, kata beliau. Itu bahasa khas beliau. Bagaikan membalikkan martabak saja. Diangkat oleh malaikat ke atas tinggi-tinggi. Begitu hebatnya diangkat ke atas sampai suara lolongan anjing mereka terdengar dari penduduk langit. Di garis bawahi wallahu a'lam, karena itu kisahnya. Lalu dijungkirkan ke bawah. Maka ditimpa mereka oleh bebatuan segala macam, oleh reruntuhan. Dia ada yang memahami hasibah itu tersendiri, bertiup angin dahsyat, membawa batu-batu di atas batu kerikil, di bawah batu besar. Di samping negeri mereka dijungkir balikkan. Illa ala Lut, melainkan keluarga Lut. Kata Nabi Ibrahim, ketika malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim, sebelum malaikat datang ke tempat Nabi Lut, mereka singgah, mampir ke tempat Nabi Ibrahim, memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada beliau bahwa istri beliau yang bernama Sarah akan mendapat seorang putra. Di mana ketika itu istri beliau terperanjat sampai istri beliau menepuk pipi, fasaqat wajahah, ditepuk pipi. Apakah beliau mimpi apa tidak? Karena istri beliau sama dengan perempuan sekarang, ketika datang tamu ciguk-ciguk di balik pintu. Agak setipe perempuan dulu dengan perempuan sekarang. Datang orang tu dia suka duduk tepi pintu.
di balik pintulah, mendengar pembicaraan malaikat. Lalu bertanya Nabi Ibrahim, "Fama khatbukum ayyuhal mursalin?" Apa titah yang kalian bawa dan untuk apa kalian diutus? Pertama, kami singgah ke sini memberi kabar gembira. Yang kedua, kami akan pergi ke negeri Nabi Lut. Kami akan membinasakan mereka. Jadi Nabi Ibrahim telah dapat info sebelumnya bahwa kaum di mana Nabi Lut diutus akan ditimpa oleh siksa. Karena kaum mereka itu telah zalim. Lalu dalam surat Al-Ankabut dikatakan, qala inna fiha Luta. Di situ kan ada Lut, kata Nabi Ibrahim. Dijawab oleh malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Lebih tahulah kami siapa yang ada di situ. Lanunajjiyannahu wa ahlahu. Pasti kami selamatkan Lut itu, wa ahlahu beserta keluarganya, illam ra'atah, kecuali istrinya. Kanat minal gabirin, istrinya termasuk orang yang dibiarkan tinggal di situ untuk disiksa. Nah, di sini dikatakan dalam surat yang kita baca ini, illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Kabarnya, ruya diriwayatkan, yang beriman cuma Nabi Lut dan anaknya. Yang lain tak ada. Nabi Lut, Rasul yang Allah utus, beliau hanya berdakwah, menyeru, mengajak sekian tahun atau sekian puluh tahun. Tidak ada yang beriman, kecuali anak beliau. Di satu riwayat dikatakan ada beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Tapi pagi tadi masih saya buka kitab, termasuk kitab yang saya bawa ini, tidak ada yang beriman kecuali Nabi Lut dan keluarganya saja. Bahkan istrinya tidak. Istrinya tidak. Jadi pandaikah guru kita sekarang kalau dia mengaji lalu orang banyak limpah ruah gara-gara guru kita? Tidak, itulah gara-gara guru kita. Berarti tidak berhasil Nabi Lut. Hebat guru kita pada Nabi Lut. Jangan kita tertipu seperti itu. Masalah hati bukan masalah kita. Masalah percaya menerima amuah itu bukan masalah kita. Keberhasilan dakwah itu bukan banyak orang. Keberhasilan dakwah telah kita sampaikan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya dengan bijaksana itu berhasil dakwah. Jangan diukur berhasil dakwah itu dengan banyak orang. Kalau begitu Nabi Nuh tidak berhasil. Nabi Ibrahim tidak berhasil di kampung halamannya. Nabi Lut juga tidak berhasil. Begitu jadinya. Kita barangkali menurut saya kita banyak menilai, mengukur berhasil mendakwah atau tidak berhasil dakwah dengan banyak orang. Tidak pedoman banyak orang. Alangkah banyaknya Nabi atau Rasul yang tidak berhasil jadinya. Bahkan Nabi Yunus berangkat meninggalkan kampung halamannya juga Nainawa, ya. Kan karena kaumnya tidak mau menerima. Sampai beliau dihukum oleh Allah, dilulur oleh ikan besar. Pelajarannya begitu. Karena kita sering mengukur seperti itu. Lalu kita katakan hebat guru itu. Kenapa orang banyak? Kalau begitu Nabi tidak hebat. Rasul tidak hebat. Nah, kita tidak akan bicara panjang lebar. Kembali kita kaji. Jadi, yang selamat dan yang diselamatkan keluarganya, dikecualikan daripada keluarganya adalah istrinya. Illam ra'atahu kanat minal gabirin. Kecuali istrinya. Istrinya inilah yang berkhianat, sebagaimana dicantumkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim, surat ke-66. Dua orang wanita buruk berada dalam penjagaan dua laki-laki saleh. Kan surat At-Tahrim.
dan wanita salehah berada di laki-laki yang buruk, Fir'aun. Allah beri itu suatu perumpamaan seperti itu dalam surat Ibrahim, dalam surat At-Tahrim. Nah, dua perempuan berada di bawah penjagaan laki-laki saleh, para rasul juga. Pertama istri Nabi Nuh, yang kedua Lut. Silakan rujuk surat At-Tahrim. Jadi saya membayangkan itu tantangan Nabi Lut itu berbeda dengan tantangan-tantangan rasulnya lain. Pertama, beliau orang pendatang ke negeri itu. Yang kedua, ternyata istri beliau berkhianat. Khianatnya begini salah satunya, dia tidak beriman, tidak percaya. Yang kedua, diam-diam istrinya menyampaikan kepada pemuda-pemuda kampung halaman itu bahwa Nabi Lut menyimpan orang-orang gagah-gagah di rumahnya. Kabarnya konon itu istri keduanya. Istri pertamanya sudah wafat. Lalu dia beristri dengan penduduk Sodom. Anak yang dibawa Nabi Lut, anak istri pertama. Tapi saya tidak dapat kesahihannya. Belum dapat lagi kebenaran ceritanya. Cuman saya pernah baca seperti itu. Nah, yang penting istrinya berkhianat. Alangkah berat perjuangannya yang dialaminya. Di balik keberhasilan seorang pemimpin ada perempuan yang tegar, kata. Ini tidak tegar nih perempuan. Illa maratahu kana minal ghabirin. Ini kata malaikat kepada Nabi Ibrahim. Nah, kata Nabi Ibrahim kepada malaikat, di situ ada Lut. Kata malaikat, kami lebih tahu siapa di situ. Kami akan selamatkan Lut itu dengan keluarganya kecuali istrinya. Illa maratahu kana minal ghabirin. Nah, kelanjutan ayat, najjaynahum bisahar. Najjayna, kanaja, kami selamatkan mereka. Bisahar, sahar waktu di ujung kepekatan malam menjelang terbitnya fajar, sahar. Namanya sahur dewa. Jamaknya ashar. Lalu kita makan di waktu itu. Makanan yang kita makan di waktu sahar itu sahur namanya. Aktivitas makan itu sahur. Makanannya suhur. Waktunya sahar. Di kita sahur men sadalahnya. Maka betul ya adik kita. Sahar waktu terbaik untuk berdoa, untuk minta ampun, juga untuk waktu terbaik untuk menyelamatkan diri. Karena biasanya azab datang pagi-pagi. Pagi-pagi, tengah siang, di tengah malam. Sebab azab itu datang tanpa peringatan terlebih dulu. Pagi hari dalam surat Al-A'raf ini, pagi waktu duha, tengah siang waktu qailulah, waktu orang istirahat, dan tengah malam sewaktu orang mabit menginap malam. Datang malaikat kepada mereka agar Nabi Lut beserta keluarganya meninggalkan negeri itu. Kami selamatkan di waktu sahar, karena subuh-subuh hari datang azab. Setelah sahar kan subuh. Jadi kami selamatkan mereka di waktu sahar. Ni'matan min indina. Kita ringkas saja. Sebagai ni'matan. Sebagai nikmat yang kami kurniakan, kami berikan langsung daripada sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Seperti demikian itulah kami membalasi orang-orang yang bersyukur. Syukur apa? Pertama, dianugerahi nikmat iman. Nikmat tertinggi kan iman, hidayah. Nabi Lut, keluarga Nabi Lut mendapat anugerah nikmat iman dan mereka beriman.
beriman, menerima anugerah itu, dipercayai, dipegang teguh-teguh, namanya bersyukur. Bersyukur itu menerima. Ya. Allah anugerahkan iman, lalu kita pakai dalam kehidupan kita. Berarti kita menikmatinya. Menikmati nikmat yang diberikan namanya bersyukur. Syukur dalam bentuk memakai. Karena syukur ada syukur hati. Ada syukur lisan, ada syukur perbuatan. Syukur perbuatan mempergunakan nikmat sebagaimana mestinya. Syukur hati kita meyakini, mensyukuri nikmat Allah, bahwa apa yang kita peroleh adalah semata nikmat Allah. Syukur lisan membaca alhamdulillah dan menyebutkan kepada orang ini nikmat Allah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu syukur. Syukur perbuatan ya pakai. Nah, nikmat tertinggi itu iman. Iman. Siapa yang Allah beri petunjuk ke hatinya sehingga dia beriman dan mau menerima kebenaran, dia telah dapat anugerah tertinggi. Syukuri. Bagaimana mensyukuri? Pakai itu. Pergunakan itu. Jangan tanggal, jangan lepas. Pupuk-pupuk, jaga-jaga, pelihara-pelihara. Itu nikmat tertinggi. Alhamdulilladzi hadana lihada. Dan kami balasi. Kadzalika, seperti itulah najzi, kami akan balasi siapa saja yang bersyukur. Dapat pelajaran mensyukuri nikmat Allah itu sebagai cara untuk selamat daripada azab siksa. Diselamatkan daripada azab siksa adalah suatu nikmat yang lain. Suatu nikmat yang lain. Dua nikmat. Pertama, dikasih nikmat iman, diterima. Yang kedua, diselamatkan lantaran kita syukuri nikmat. Dua nikmat. Kita ulang yang ketiganya. Diberi nikmat iman, lalu kita pakai, kita pergunakan, kita pertahankan. Lalu dikasih nikmat yang kedua, diselamatkan daripada asap dan siksa lantaran mensyukuri nikmat itu. Itulah Nabi Lut dengan keluarganya. Kadzalika, seperti itu atau seperti hal demikian itulah najzi, kami akan balasi orang yang bersyukur. Di sini tidak jelaskan orangnya, berarti umum. Bermula Nabi Lut dengan keluarganya, tapi karena kalimatnya man itu umum. Berarti maknanya siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, karena kalimatnya apa? Kadzalika. Mari kita tengok sebentar kata-kata kadzalika. Seperti, ka seperti, dzalika itu, seperti itulah. Seperti apa? Seperti itulah, seperti Nabi Lut, seperti keluarganya lah. Kami juga akan selamatkan siapa saja yang bersyukur. Berarti kita kan kalimatnya kadzalika. Seperti Nabi Lut dengan keluarganya yang telah kami anugerahi nikmat. Jadi Rasul itu kan nikmat, mendapat petunjuk juga nikmat. Keluarga kita juga beriman juga nikmat. Karena Nabi Lut dan keluarganya mendapat nikmat, lalu disyukuri nikmat, dipertahankan nikmat itu, dibalasi oleh Allah seperti itu. Nah, kadzalika, seperti itu pula
kami akan balasi siapa saja yang bersyukur. Syukur. Syukur itu yang tidak berapa. Syukur yang sebenarnya syukur tidak berapa orang kan. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Tandanya kebanyakan syukur itu bukan syukur yang sebenarnya. Yang banyak kita ini syukuran. Undang orang ke rumah makan, syukuran namanya. Nah syukur mana alulai. Syukuran ditambah akhiran an. Maknanya biasa dipakai oleh orang kita adalah mengundang orang ke rumah. Dan sana kari ikabia bako handai tolan famili tetangga atau masuk orang siak dan anak yatim, namanya syukuran. Syukuran mainnya rumah baru. Syukuran anak lulus. Syukuran laki pulang balik, syukurannya namanya. Syukuran. Rupanya syukuran seperti itu, ya syukuran lah. Tapi apakah sudah bersyukur? Nah, kenapa dikatakan orang qalilan ma tashkurun, sedikit, amat sedikit yang bersyukur? Karena orang belum lagi bersyukur walaupun dia sudah bersyukur. Karena syukur yang sebenarnya belum dilakukannya. Sehingga dikatakan bersyukur atas nikmat syukur kita. Karena bisa bersyukur dengan syukur yang sebenarnya harus pula disyukuri. Sebab orang tidak akan bisa semuanya seperti itu. Orang sedikit yang bisa bersyukur. Sebagaimana syukur yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul menyampaikan, sedikit orang yang bisa seperti itu. Berarti yang banyak adalah orang syukur-syukur. Sebenarnya syukur tidak berapa. Nah, orang yang dapat nikmat syukur, karena tidak berapa orang dapat, berarti tinggi nilainya, maka sedikit. Nah, yang dapat nikmat besar bersyukur ini disyukur pula. Ini syukur yang harus disyukuri. Makanya baca alhamdulillah pertama, alhamdulillah untuk memuji Allah, yang kedua alhamdulillah karena kita bisa bersyukur. Syukur. Dan ingat, syukur itu mendatangkan nikmat baru. Mengingkari, menolak untuk syukur, kufur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kadzalika najzi man syakar. Seperti demikian itulah kami akan balasi pula siapa yang bersyukur. Kaji kita sampai situ. Kini ku hari kami, kurang kepakan kami. Sekian, semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Kita mulai lagi kaji hari Kamis pagi. Karena itu pula garisannya kita mulai hari sekarang. Tanpa menyebutkan kenapa sekarang, ya sekarang saja mulai. Sekian, terima kasih Pak Ji yang telah datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.